bersama-sama berkumpul dalam rangka penyerahan hadiah, piagam, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang telah kita lakukan. Salam dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas segala perjuangan, pengorbanan dan pengabdian beliau, pada hari ini kita berada di alam yang penuh ilmu, iman dan takwa. Bapak Ibu peserta rapat koordinasi yang kami hormati, kita langsung saja ke materi terakhir dalam rakor kita ini yang kita dahulukan, yaitu penyampaian hasil evaluasi, penilaian dan pembinaan dalam kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik Kabupaten Sejujung tahun 2021, sekaligus nanti metode baru dalam penilaian KPP dan IPP tahun 2022 yang merujuk kepada pola MEN4, penetapan indeks pelayanan publik. Tentu kepada Pak Asisten 3 Pak Edin Subrayadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap kepala UKPP yang hadir pada hari ini, terima kasih Pak Rigi atas kehadirannya yang kami lihat cukup lengkap ini. Kemudian yang kami hormati tim independen penilaian publik hadir lengkap minus ketua Pak Zikri yang memang tidak bisa hadir karena sedang bertugas di Padang ya. Hari ini hadir Pak Fajar, Pak Hidayatullah, Pak Satarius, kemudian Bu Weni Libra. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan pada hari ini kembali bertemu dalam kegiatan rakor pelayanan publik yang ketiga. Kemudian salam dan salam sampai kepada besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, rakor pertama kita laksanakan mengawali tahapan kegiatan perwujudan pelayanan publik di Sejujung, di mana waktu itu langkah-langkahnya kita sampaikan. Kemudian ada proses self assessment yang Bapak lakukan, ada proses pembinaan yang dilakukan oleh tim pelayanan publik kabupaten ya. Kemudian pada rakor kedua kita menyampaikan pada itu hasil antara, yakni hasil penilaian tim pelayanan publik internal dari pemerintah daerah Sejujung. Asas 3 bagi organisasi, Kominfo, Bapeda dan lain-lain yang melaksanakan pada waktu itu. Dan pada hari ini rakor pelayanan publik ketiga kita sampai kepada tahap akhir pada agenda pertama ini pelayanan publik Sejujung, yakni penyampaian hasil akhir dari penilaian 20 besar dari 76 UKPP. Dan 20 besar ini kita serahkan kepada tim independen kemarin, dan selama 1 bulan lebih melaksanakan penilaian yang sudah menghasilkan 6 besar pemuncak. Nah, tentunya hasil inilah yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Bupati kepada Bapak Ibu semuanya kepala KPP, dan sesuai arahan beliau juga dipilih 6 besar yang perlu peningkatan lebih banyak lagi ya, karena kami tidak katakan jelek karena semuanya sudah kuning dan hijau, tidak ada lagi yang merah. Jadi ya, kalau merah kita katakan jelek, buruk, kita sudah tidak ada lagi. Jadi artinya 6 besar di bawah yang perlu effort kuat lagi untuk mencapai hijau semua ya. Izinkan pada kesempatan ini kawan-kawan di tim pelayanan publik independen kami menyampaikan hasil evaluasi menyeluruh, karena untuk tim internal kami sudah sampaikan langsung ke Bapak ketika kita melakukan pembinaan dan penilaian. Kami berdialog langsung semua hal yang perlu diperbaiki. Kita lihat satu persatu, klik. Oke. Jadi dari temuan-temuan yang dirangkum
dirangkum oleh tim pelayanan publik independen. Dari sisi kebijakan pelayanan publik, pertama yang penting disampaikan adalah bahwa setiap UKPP mempublikasikan SPP-nya, standar pelayanan, di front office, baik melalui online maupun offline, agar masyarakat tahu. Ya, artinya SPP itu harus terletak di meja front office lengkap. Di PTSP ada 100 layanan, itu 100-nya itu ada di meja. Karena tidak mungkin semuanya terpampang di dinding. Ya. Yang bisa online berarti masukkan ke dalam aplikasi. Nah, yang kedua, cakupan pembinaan layanan publik sampai ke negara-negara dan BUMD. Alhamdulillah melalui DPMN kita sudah berkoordinasi, sudah melaksanakan sosialisasi kepada semua nagari, malah sudah melaksanakan bintek tentang penyusunan SPP dan SOP. Yang tahapan berikutnya kita akan rapat lagi karena Bapak Ibu Camat yang baru nanti tentu kita samakan lagi persepsi kita bagaimana menata ke depan pelayanan publik di tingkat negari ini. Kemudian indikator standar pelayanan prima wajib dipenuhi oleh semua UKPP. Bapak Ibu, kata-katanya sudah berubah nanti. Pelayanan publik, indikator standar pelayanan prima sesuai dengan tujuan RPJMD kita yang ingin dicapai adalah status pelayanan prima, yakni status tertinggi dari pencapaian pelayanan publik. Kalau di angkanya 4,5 sampai 5. Kemudian dibuatkan portal pelayanan publik tersejuk yang menghimpun visi misi standar pelayanan publik setiap UKPP. Berarti nanti arahnya ke Kominfo nanti. Tim Pak Rizal nanti kita sama kawan-kawan Pak Rizal ya, sehingga semua masyarakat cukup dengan satu portal saja itu sudah bisa mengetahui semua layanan yang ada di Kabupaten Sejujung di semua perangkat daerahnya. Kemudian ini yang menarik, pembentukan forum komunikasi pelayanan publik Kabupaten Sejujung. Ternyata betul Bapak Ibu semuanya berbeda ketika tim independen turun respon karena kita sama-sama perintah. Sama pemerintah berbeda ketika yang turun itu Bu Yadiyatullah, Pak Fajar, Pak Satarius, berbeda. Ya, responnya tinggi. Artinya cepat ditanggapi oleh kita-kita yang ada dalam ruangan ini. Maka kita kawan-kawan sampai pada kesimpulan perlu adanya dibentuk forum pelayanan publik Kabupaten Sejujung. Dan ini akan kita letakkan melalui Perda, Perbuk dan penetapan dengan SK Bupati. Dan kawan-kawan semuanya hari ini kan sudah harus melaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka menguatkan SPP-nya. Ini harapan kita juga bisa diikuti nanti oleh kawan-kawan di tim independen ini. Kemudian pada poin kedua terhadap SDM, profesionalisasi SDM. Ya. Pertama, perlu dilakukan pemetaan dokter di masing-masing puskesmas. Ya, ini khusus untuk dinas kesehatan dan puskesmas, masukan dari tim. Karena ada puskesmas yang dokternya 4, ada yang cuma 1, tidak berimbang, sehingga diberikan masukan seperti ini. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, pemeriksa pendampingan yang berkala dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ketiga, pendampingan berkala dan teratur dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Keempat, peningkatan komitmen dari inspektorat untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang preventif pencegahan. Ini 2, 3, 4 ini arahnya kepada inspektorat daerah. Jadi intinya bagaimana peningkatan SDM disertai mengutamakan kegiatan preventif dan pencegahan di perangkat daerah. Kemudian yang kelima, perlu pemberian rewards terhadap pemenang kompetisi tingkat provinsi dan nasional. Sejujurnya tahun lalu mendapatkan top 45, top 99 dan top 45, khusus Mas juga datang, Bu Irma datang, ya, terima kasih Bu Irma ya. Kemudian tahun ini kita sampai ke top 99, Puskesmas Jujung, waktu itu Bu Dedi ya, yang kita dapatkan. Nah, ini yang diarahkan supaya pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap ini dari konservatif independen. Kemudian pengawasan, pengendalian dan pemberian reward juga perlu dilakukan terhadap THR, terutama yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Karena beberapa tempat itu ternyata banyak yang dilayani oleh THR, seperti Duk Sabir, ya, PTSB juga mereka memberikan nilai plus untuk daerah kita, maka disarankan oleh tim supaya diberikan bonus khusus. Ya. Kemudian perlunya pembedaan paket dinas THR dengan PNS.
sebagaimana di beberapa daerah sudah dilaksanakan. Lanjut. Yang ketiga dari sisi sarana dan prasarana, pertama perlu adanya petunjuk arah menuju masing-masing UKPP. Ini pengalamannya ketika kita ke Padang Laweh, jalan ke Tanjung Palu, bingung masyarakat mencari gimana Padang Laweh itu. Jadi mestinya dari jalan ke Tanjung Palu sudah ada petunjuk dulu. Di kanan itu ada kantor wali negari, ada puskesmas dan yang lain-lain. Nanti ada belokan lagi, pasang lagi ada petunjuknya. Nah, termasuk ketika ke Lubuk Tarok misalnya kan. Dan ini hal-hal yang terlupakan oleh kita. Artinya ini mencakup petunjuk arah untuk semua unit pelayanan harus lengkap semuanya. Yang kedua, membentuk mall pelayanan publik. Ini arahan dari Kemenpan RB, sudah beberapa kali suratnya, terakhir juga dari Kapolres mendorong Pemda untuk membuat mall pelayanan publik. Tentunya maknanya ini tidak harus gedung ya, tidak harus sarana kawan-kawan ya. Arahan dari Ombudsman ini arahnya kepada digitalisasi. Ya, mungkin tidak semua daerah yang mampu di negara fokus ini membangun sebuah gedung yang layak ya, tetapi dalam digitalisasi pelayanan ini perlu kita dorong arahnya ke situ. Kemudian ketiga, perlu penganggaran dalam perbaikan pelayanan publik. Terasa kawan-kawan semuanya sarana prasarana tanpa dukungan anggaran itu tidak akan bisa sejalan nantinya. Yang keempat, petugas di bagian front office sebaiknya memakai atribut yang lengkap dan berbeda khusus. Ini langsung ke kita yang diminta oleh tim independen Bapak Ibu. Jadi kebijakan nanti kami susun di pimpinan ya, tinggal kita melaksanakan. Dan di beberapa pelayanan itu sudah berjalan ya. Kemudian perlu adanya CCTV di front office guna memudahkan pimpinan memantau pelayanan. Ini sebagian juga sudah melaksanakan ini. Keenam, perlu segera penanganan luas jalan puskesmas Padang Laweh. Ini tidak khusus karena memang mengganggu pelayanan antara jalan utama ke kantor wali negari ke puskesmasnya 300 meter barangkali ya, tapi jalannya tanah dan kerikil saja. Ya. Kemudian yang ketujuh, Poskeswan perlu peningkatan sarana prasarana serta perhatian kebijakan dinas pertanian. Ini yang direkomendasikan oleh tim independen. Lanjut. Keempat, inovasi. Inovasi ini kemarin khusus dinilai oleh Pak Zikri, dosen UNP ya. Beliau memberikan rekomendasi kepada kita bahwa inovasi pelayanan pada setiap semester sebagai agenda yang telah ditentukan oleh pimpinan daerah kepada setiap kepala OPD. Inovasi pelayanan publik bisa menjadi salah satu input untuk indikator kinerja utama atau tambahan. Jadi untuk mengukur kinerja UKPP ini dilihat dari inovasinya. Kemudian 2 kali setahun dilakukan evaluasi, arahnya ke sana ya. Yang kedua, inovasi disarankan mengarah kepada pemecahan masalah yang ada dalam capaian SDGs sebagai target. Jadi arah inovasi itu penyelesaian masalah SDGs. Ya. Perlibatan masyarakat sebagai agen inovasi juga menjadi prioritas di samping pengguna media teknologi informasi dalam penerapan inovasi tersebut. Ini alhamdulillah dalam waktu dekat ini disambut baik oleh Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan IPM dari indikator pendidikan ya, ini sudah dimulai inovasi di tahun ini. Kemudian ketiga, dalam proses penilaian ditemukan data bahwa inovasi yang sudah mulai dirancang dan diimplementasikan oleh sebagian besar UKPP. Ini maknanya ketika memang inovasi ini sudah harus dinilai, kita harus mengikuti portofolio yang sudah diagendakan oleh Kemenpan maupun nanti oleh ke depan mungkin Bapenas ya atau Kemendagri di barangkali. Lanjut. Oke. Itu tadi Bapak Ibu hasil evaluasi dari tim independen yang disampaikan kepada kita dan hari ini lengkap hadir. Mungkin sebelum masuk ke materi ini kami kembalikan kepada moderator, kiranya ada respon, masukan, tanggapan dari kawan-kawan yang perlu kita tanggapi. Karena Bapak Ibu mewakili masyarakat ini ditunjuk oleh Pak Bupati memberikan masukan kepada kita sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Ya. Demikian kami kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di kabupaten kita tahun ini
kebetulan yang disampel yang dinilai adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini metode yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Untuk tahun 2021 ini KPP dan IP yang kita lakukan, kita lebih banyak menggunakan metode yang dipakai oleh Ombudsman. Karena Ombudsman melakukan penilaian tiap tahun, Menpan melakukan penilaian tiap tahun, tapi sesuai dengan RPJMD kita, yang indikator capaian indikator yang ada di RPJMD kita adalah indeks pelayanan publik. Jadi di tahun 2022 kita akan mencoba mengarahkan pola penilaian kepada versinya Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Itu sekali lagi kepada Pak Edwin kami persilakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan ini per 1 tahun, dan itu metodenya adalah pendekatan pola yang dilakukan oleh Ombudsman. Ya, kita gabung dengan Kemenpan. Ada 35 standar pelayanan, pembobotannya itu yang diarahkan oleh Ombudsman. Itulah jadinya kemarin. Ya. Ke depan kita sudah dipandu dengan indeks-indeks yang sudah mulai diluncurkan di Indonesia ya. Indeks kebijakan pemerintah, indeks inovasi daerah, nanti sudah ada sekarang indeks pelayanan publik, dan ini indeks-indeks ini menjadi acuan secara nasional untuk mengukur pelayanan publik. Nah, dan Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan kemarin itu baru basicnya saja. Ya, nanti akan apa di sini pendalaman-pendalaman yang penting kita lakukan, dan ini pun akan menjadi acuan buat kami dan tim independen nanti untuk ke depan melakukan penilaian. Arahan pimpinan di periode kedua ini kita akan melakukan penilaian 2 kali setahun. Oktober ini kita mulai kembali membina. Hari ini hari pertama kita menyampaikan informasi ini. Nanti di bulan Maret kita penilaian yang pertama. Kemudian di bulan Oktober tahun depan itu penilaian yang keduanya. Dan untuk periode kedua ini seriusnya pimpinan untuk menganggarkan dana direncanakan 500 juta untuk memberikan apresiasi kepada para penguncak nanti. Ini Bapak Ibu semuanya. Ini kami langsung ambil dari paparan Kemenpan ya. Kita lihat Bapak Ibu yang sebelah kanan ya, bahwa ke depan itu yang penting kita fokuskan adalah bagaimana mendorong implementasi kebijakan pelayanan publik, utamanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Saya kira Bapak Ibu ini sudah tahu, sudah paham, tinggal nanti kita detailkan lagi. Kemudian mesti mengukur kualitas pelayanan publik, ya. Kemajuan kita, perbaikan kita, masyarakat yang menilai nanti. Kemudian mengarah kepada pembentukan pelayanan publik. Berikutnya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui, ada 2 di sini, forum konsultasi pelayanan publik. Jadi menyusun SPP ini dan maklumat itu bersama dengan masyarakat. Hari ini ada 2 yang sudah melaksanakan. Pertama Kominfo tanggal 2 barangkali ya. Kemarin dan tadi itu Dinas Papora. Makasih 2 perangkat daerah yang sudah melaksanakan. Kami berharap semua OPP nanti OPTD juga melaksanakan ini semuanya. Artinya standar itu harus disusun bersama masyarakat. Why? Kenapa? Ketika masyarakat meminta senyumnya seperti apa, senyum yang kita berikan sama dengan yang dipersepsikan masyarakat. Ya, kita katakan kita sudah senyum, masyarakat menilai kita belum senyum. Kita samakan standarnya ini. Ini contoh saja ya. Kemudian yang kedua lapor spam. Kita punya metode pengaduan, ini aplikasi dari Kemenpan. Nanti ada aplikasi yang kita punya juga. Ini juga dinilai nanti oleh Kemenpan. Kita junjung hari ini Bapak Ibu termasuk 3 besar yang masyarakatnya tidak aktif memberikan masukan laporan pengaduan. 3 besar di bawah kita. Terbaik itu Kota Solo. Artinya diminta kita sebagai pemberi layanan mendorong masyarakat agar menggunakan lapor spam ini. Jangan ditulis di medsos.
medsos tidak bisa dipertanggungjawabkan, arahnya ke gibah, gibah arahnya ke dosa, dan itu terbuka secara umum dan belum tentu itu benar, bisa itu hanya hoax saja. Tapi kalau di surat lapor ini dipertanggungjawabkan, dirahasiakan pelapornya, ya. Oleh karenanya baik kita dorong masyarakat kita daripada dia menyampaikan ke medsos, arahkan ke lapor SPA ini. Kemudian sistem informasi pelayanan publik ini tadi pentingnya adanya aplikasi khusus kita di Sejunjung nanti ini dengan Kominfo yang kita bangun. Kemudian inovasi pelayanan publik di Bapeda, saya dengar tanggal 24 Februari ya, akan ada pembinaan untuk semua perangkat daerah nanti dari pusat ya tentang bagaimana kita berinovasi di daerah kita. Kemudian yang terakhir ini ya, munculnya angka indeks pelayanan publik. Lanjut. Roadmap pelayanan publik, Bapak Ibu, ini sudah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dulu ya. Dan kita hari ini berada di tahun 2021. Tapi kita sudah tertinggal 15 tahun karena selama ini kita kan belum fokus kemarin. Fokusnya itu hanya baru di PTSP, Dukcapil, rumah sakit yang diarahkan oleh Ombudsman selama ini. Sekarang itu semua perangkat daerah ya. Dan pelayanan publik untuk sekarang arahnya kemana? Pelayanan publik berkualitas dunia. Bapak Ibu, kalau pergi main-main ke Pantai Gondoria, ke Padang Priaman, saya saran singgahlah ke Dukcapil Padang Priaman. Itu rekomendasi kami. Saya kira Pak Ferry setuju ya. Kami sudah melihat langsung, bukan persoalan sarana, juga bukan persoalan uang, bukan persoalan yang lain-lain, tapi persoalannya memang persoalan SDM dan budaya kerja kita temukan di sana. Saya baru pertama ke sana, tidak percaya kalau itu gedungnya Dukcapil, gedungnya biasa saja. Sekilas kalau di luar ya seperti kantor-kantor kita lah, seperti kantor pendidikan, kesehatan, dan tim gitu aja ya. Tapi ketika kita mulai melangkah ke dalam pagarnya dan masuk, itu suasananya sudah seperti bintang 3, bintang 4, bintang 5 kelasnya berbeda. Jadi betul-betul mereka mampu berinovasi. Ya, kalau kita di sini ya seperti puskesmas ya sudah banyak. Dan inovasi pelayanan publik Kabupaten Sejunjung tahun 2021. 1 Romawi A. Latar belakang. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik belum terimplementasi dengan baik di Kabupaten Sejunjung. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena menjadi misi satu daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sejunjung 2021-2026 yang juga telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sejunjung Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelayanan publik. Yang 3, tingginya komitmen lembaga negara dan Presiden untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, di antaranya penilaian yang rutin dan kontinu terhadap tingkat kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk membuktikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya, penetapan indeks pelayanan publik yang kontinu juga dilakukan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan RD untuk menentukan tingkat kualitas pelayanan publik. Maksud dan tujuan kompetisi KPP dan IPP Kabupaten Sejunjung tahun 2021 dilaksanakan dengan maksud memberikan pembinaan sekaligus penilaian terhadap UKPP sehingga terjadi percepatan peningkatan kualitas layanan yang diakhiri dengan pemberian panis dan reward bagi pelaksana layanan. KPP dan IPP Kabupaten Sejunjung tahun 2021
bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta berupaya meningkatkan indeks pelayanan publik Kabupaten Sejunjung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sejunjung. C. Waktu dan jumlah peserta kompetisi. KPP dan IPP Kabupaten Sejunjung tahun 2021 dilaksanakan 2 tahap. Yang pertama, penilaian oleh tim internal pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Juni 2021 yang lalu. 2. Penilaian oleh tim independen tanggal 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021 yang lalu. B. KPP yang mengikuti kompetisi pelayanan publik sebanyak 76 KPP yang terdiri dari perangkat daerah sebanyak 25 perangkat daerah, kecamatan sebanyak 8 kecamatan, puskesmas sebanyak 13 puskesmas, PTD sebanyak 29 PTD. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda yang kami hormati, untuk tahun 2020, insya Allah juga akan melibatkan 61 nagari dan 1 desa di tahun 2022. 2. Romawi, kegiatan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, penilaian internal. Penilaian dilakukan oleh tim pemerintah daerah secara maraton dan juga sekaligus melakukan pembinaan terhadap KPP. Tim internal terdiri dari asisten 3, bagian organisasi, dinas kominfo, dan Bapeda yang memfokuskan penilaian dan pembinaan terhadap kepatuhan pemenuhan standar dan sarana pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hasil penilaian dan pembinaan adalah sebagai berikut. 1. KPP dengan tingkat kepatuhan tinggi atau hijau alhamdulillah sudah sebanyak 70 KPP. 2. KPP dengan tingkat kepatuhan sedang atau kurang sebanyak 6 KPP. D. Penilaian eksternal. 1. Penilaian eksternal dilakukan oleh tim independen kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik terhadap 20 besar hasil penilaian tim internal untuk menentukan peringkat terbaik. 2. Tim independen mempunyai tanggung jawab yang berbeda terhadap 5 indikator dengan mengamati semua indikator secara makro yang menentukan sebagai berikut. 1. Dr. Zikri Alhadi SIP MA sebagai ketua tim bernilai tentang inovasi dan kepemimpinan. 2. Hidayatullah LC wakil ketua bernilai tentang sumber daya alam. 3. Fajar Setriat SD anggota tim bernilai tentang kepuasan masyarakat. 4. Sartarius anggota bernilai tentang sarana dan prasarana. 5. Dr. Anda Betty Ibra anggota tim bernilai tentang standar pelayanan. Penilaian dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama, kunjungan lapangan bersama-sama tim lainnya. Metode yang kedua, kunjungan sembunyi-sembunyi tanpa disadari oleh Bapak dan Ibu. Pergi ke tempat Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, wawancara daring secara virtual khusus terhadap penilaian terhadap inovasi dan kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Zikri Alhadi SIP MA. Hasil yang dicapai setelah penilaian oleh tim independen, maka untuk penentuan peringkat dilakukan rapat tim sehingga memutuskan hasil sebagai berikut. Yang pertama, peringkat 6 besar. Yang kedua, peringkat terbaik untuk masing-masing kategori yang dinilai dari tim independen tadi. Kemudian 3 Romawi, anggaran dan hadiah.
Anggaran pelaksanaan kegiatan pada BPH bagian organisasi ada kegiatan fasilitasi dana publik dan tata laksana yang tersedia hadiah dalam bentuk piagam dan uang tunai sebagai berikut. Peringkat pertama 5 juta rupiah, peringkat kedua 4 juta rupiah, C peringkat keempat 3 juta rupiah. 4 promosi bentuk. KPP dan IPP tahun 2021 merupakan kompetisi yang dilakukan pertama kali di Kabupaten Setuju di tahun pertama kepemimpinan Bapak Bupati BNI Bibit Pak Yusuf dan Bapak Wakil Bupati Haji Wiradana. Tentunya dirasakan masih banyak kekurangan yang bisa disini. Semoga pada KPP dan IPP tahun 2022 penyelenggaraan lebih baik dan akan lebih sempurna. Kepada Bapak Bupati, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan piagam dan hadiah. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikut kita saksikan penyerahan penghargaan inovator dan aktif lokal top 99 pada Kementerian RB tahun 2021 atas inovasi pada lansia oleh Bupati Sijunjung dan Wakil Bupati Sijunjung. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang namanya tersebut nanti disilakan menuju tempat yang sudah ditentukan. Untuk kategori inovator, pertama, Dr. Kiki Devi Puri Perta. Selanjutnya Ibu Indrawati SST. Selanjutnya Ibu Riri Awalia SGG. Selanjutnya Ibu Lucy Andal Dewi AMDK. Selanjutnya Ibu Syafiq Yani. Untuk kategori admin lokal, Dr. Edwin Suprayogi MKes, Bapak Wandi Fahrizal SH, Ibu Rahmawati SE, Bapak Budi Afrizali SSM Ikom. Mohon izin sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang namanya tersebut tadi untuk dapat menuju tempat yang sudah ditentukan. Mohon kesediaan yang terhormat Bupati Sijunjung, Bapak Wakil Bupati Sijunjung, didampingi Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat menyerahkan sertifikat penghargaan. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terakhir siapa deh? Terakhir siapa deh? Banyak kita pilih. Puskesmas Tanjung Gadang. Peringkat kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peringkat ketiga, Puskesmas Muara Bodi. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya, Puskesmas Lubu
Utara. Terbaik untuk kategori standar pelayanan publik. Pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Kecamatan Lubuk Taro. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah. Kategori Sumber Daya Manusia. Pertama, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Inspektorat Daerah. Kategori Sarana dan Prasarana. Pertama, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kedua, Kecamatan Sumpur Kudus. Ketiga, UPTD Metrologi Legal. Selanjutnya, kategori inovasi dan kepemimpinan. Pertama, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kedua, Puskesmas Padang Lawe. Ketiga, Puskesmas Gambong. Selanjutnya, kategori kekuasaan masyarakat. Pertama, UPTD Metrologi Legal. Kedua, UPTD Puskeswan Giliran Jauh. Ketiga, UPTD Puskeswan Palangki. Sekali lagi mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Itu ya salah. Iya, masa itu menilai kan, Doro? Menilai mau motor.